Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai merek dan nama domain dalam teknologi. Nama domain pada dasarnya adalah alamat-alamat di internet. Itu bagaimana sebuah halaman web dapat ditemukan dan dapat pula digunakan untuk mengirimkan surat elektronik atau email. Nama domain terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang paling utama dari sebuah nama domain dapat dilihat setelah tanda titik terakhir pada nama domain tersebut. Nama domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju di internet. Sebuah nama domain terdiri dari dua atau lebih deretan karakter label dan dipisahkan dengan titik. Setiap label terdiri sampai 63 karakter dan keseluruhan nama domain harus tidak melebihi 255 karakter. Untuk memiliki nama domain, maka perlu mendaftarkan nama domain yang diinginkan tersebut. Domain akan terdaftar di organisasi yang bernama Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, yang disingkat dengan ICANN, yang menentukan ekstensi domain apa saja yang bisa digunakan. ICANN telah mengembangkan strategi pengenalan International Domain Name atau yang disingkat dengan IDN, bersama dengan teknisnya, pedoman, dan protokol untuk mengimplementasikan IDN tersebut. Internet Corporation for Assigned Name and Number dibentuk pada tahun 1958, sebuah organisasi yang berwenang membuat nama dan nomor alamat internet atau IP address, dan pengenalan top level domain generik baru. ICANN menjalankan fungsi sebelumnya yang dilakukan oleh IANA dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi koordinasi teknis domain name system yang memiliki fungsi antara lain: 1. Mengkoordinasikan alokasi alamat internet protokol. Kedua, penugasan pengidentifikasi protokol. Ketiga, pengelolaan sistem nama domain. Yang keempat, mengawasi operasi sistem root server domain name system. Perkembangan dunia internet membuka peluang bagi lahirnya berbagai industri baru dan perusahaan internet yang signifikan seperti eBay dan Amazon. Internet juga memberikan orang perorangan berbagai informasi dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan penelitian ataupun untuk sekedar bersenang-senang. Namun, internet juga nyatanya melahirkan berbagai persoalan seperti hacking, cracking, spamming, dan cyberstalking. Salah satu yang juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok permasalahan adalah cyberquoting. Masalah muncul karena nama domain adalah sumber daya yang langka. Nama domain tertentu bisa hanya dialokasikan untuk satu pendaftar di domain manapun. Setelah nama domain tertentu telah dibuat dan terdaftar di domain, maka hal tersebut tidak tersedia untuk pendaftaran di domain yang sama oleh pihak lain. Bahkan, jika dimaksudkan untuk digunakan dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang sama sekali berbeda dengan yang digunakan oleh pendaftar pertama. Sedangkan merek dagang terdaftar digunakan terkait dengan kategori barang dan jasa tertentu. Nama domain tidak terbatas untuk digunakan terkait dengan barang dan jasa tertentu. Namun, keberadaan nama domain terdaftar akan hanya menghalangi pendaftaran nama yang identik dalam domain yang sama dan tidak dapat mencegah pendaftaran nama yang sama di domain lain atau nama serupa di domain yang sama. Faktanya, ada banyak pihak yang berupaya mendaftarkan nama yang sama melalui praktik itikat buruk di pihak pendaftar. Sebaliknya, sistem pendaftaran merek dagang dikelola oleh otoritas pemerintah berdasarkan peraturan nasional yang menimbulkan hak yang hanya dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi di mana merek telah terdaftar. Inti dari sistem pendaftaran merek dagang adalah pengakuan bahwa banyaknya pihak mungkin secara sah ingin menggunakan kata atau merek yang sama. Dalam setiap tertentu yurisdiksi, merek dagang yang identik atau serupa dapat didaftarkan oleh banyak pedagang untuk digunakan terkait dengan barang dan jasa yang termasuk dalam kelas yang berbeda dalam klasifikasi sistem merek dagang. Secara teori, di setiap yurisdiksi bisa ada hingga 45 pemegang merek dagang yang sama, terdaftar untuk digunakan dalam kaitannya dengan kelas barang atau jasa yang berbeda. Perlindungan terhadap penyalahgunaan pemalsuan atas merek dagang yang tidak terdaftar diatur dalam tindakan hukum umum atas larangan perdagangan menurut undang-undang untuk terlibat di dalam perilaku yang cenderung menyesatkan atau menipu dalam aktivitas komersial. Entitas dengan properti hak atas nama, baik diperoleh melalui pendaftaran merek dagang atau dengan mengembangkan reputasi pengenal khusus, dapat keberatan dengan nama yang identik atau mirip seperti nama domain dan berusaha untuk mendapatkan kendali atas nama domain yang telah didaftarkan oleh pelaku bisnis lain.
Jika seseorang pemilik merek usaha atau jasa ingin mengajukan gugatan kepada salah satu penyedia layanan penyelesaian sengketa, maka sang pemilik harus memastikan bahwa dasar gugatan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana nama domain yang identik atau serupa sehingga membingungkan dengan merek usaha atau jasa di mana sang pemilik memiliki hak terhadapnya. Dua, mengapa pihak tergugat tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah atas nama domain? Dan yang ketiga, mengapa nama domain harus dipertimbangkan sebagai hal yang telah didaftarkan dan digunakan untuk tujuan yang buruk? Di antara berbagai cara yang memungkinkan pemilik hak dapat membuktikan mereka memiliki hak pengesahan atas nama domain adalah sebagai berikut. Satu, menunjukkan alat bukti yang sebelumnya dipersiapkan untuk penggunaan nama domain. Dapat dilihat melalui sebuah penawaran yang sah atas barang atau jasa sebelum sengketa terjadi. Dua, menunjukkan bahwa pemilik nama domain secara umum dikenal lewat bagian kedua nama domain. Atau yang ketiga, menunjukkan bahwa pemegang hak telah membuat pengesahan, nirlaba, atau penggunaan yang adil atas nama domain tanpa maksud mendapat keuntungan, mengarahkan konsumen dengan curang, atau mencemarkan merek usaha. Di sisi lain, pemilik hak merek usaha dapat menunjukkan bahwa nama domain telah didaftarkan untuk niat yang buruk, masuk dengan menunjukkan bahwa pemegang nama domain adalah sebagai berikut. Satu, nama domain terdaftar untuk dipindahkan atau untuk dijual kepada pemilik merek usaha atau pesaing usaha demi harga yang lebih besar ketimbang yang telah dibayarkan oleh pihak pertama. Kedua, dikaitkan dengan pendaftaran nama domain untuk mencegah penggunaannya oleh pemilik merek usaha. Ketiga, didaftarkannya nama domain untuk mengganggu usaha si penggugat, baik itu pesaing usaha ataupun bukan. Dan yang terakhir, mengupayakan untuk menarik perhatian pengguna internet dengan mengarahkan mereka untuk menjauh dari merek usaha pemilik melalui upaya menciptakan potensi kebingungan mereka. Sekian dan terima kasih.